Baik, selamat pagi semua. Baik, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, kalau kita ke absen dulu ya. Bisa? Ada, Pak. Kevin? Hadir, Pak. Aroka? Hadir, Pak. Ida? Hadir, Pak. Baik, kita hari semua ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, ya, terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Kayak kita TV doa tiga ya. TV. Tuhan dan guru kita mulai pada ini dengan ada suatu Fatihah. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, terima kasih kita sudah doa. Berdoa merupakan salah satu kekuatan kita dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan kita bersyukur kepada Yang Kuasa karena ada berkat dan bimbingannya sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan umur yang panjang. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita menyanyikan lagu Indah Guru ya. Oke, kita menyanyi dulu lagu Indah Guru. Menjelaskan materi tentang apa? Kelompok sosial. Kelompok sosial. Ya. Baik, kita mau mereview kembali ya materi yang sudah kita jelaskan ya. Coba siapa bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Beri kesempatan ya, Ica. Kelompok sosial merupakan suatu himpunan atau satuan manusia yang hidup bersama dengan adanya hubungan sosial. Kita memberikan aplaus.
salah satu orang memberikan contoh kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya. Kelompok arisan, kelompok PGRI, kelompok nelayan, dan kelompok tani. Nah, kita berikan aplaus. Baik, di dalam berkelompok ya, pasti kita tahu bahwa ada interaksi ya. Ada interaksi antara individu satu dengan individu lain. Ya, ada interaksi antara individu satu dengan individu lain. Baik, sekarang mau tanya, di dalam berinteraksi itu pasti ada nilai dan norma. Ya. Nilai dan apa? Norma. Kita siapa bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan norma sosial? Norma sosial adalah norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita memberikan aplaus. Baik, coba salah satu orang ya bisa menyebutkan dua norma yang kamu tahu. Ya. Oke, tidak? Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma hukum. Norma agama, norma hukum. Apalagi norma yang kamu tahu? Norma kesusilaan. Ya, norma apa? Di dalam hidup berkelompok pasti ada apa berinteraksi pasti ada nilai dan norma. Norma itu aturan yang berlaku. Ya. Baik itu materi tentang apa tadi? Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan orang atau lebih yang mendiami satu daerah. Baik, kita lihat dulu. Yang pertama di subjektif menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan disiplin, tanggung jawab, yang peduli, ya, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam menempatkan diri sebagai cerminan dalam segala dunia. Ya, respon, santun, ya. Dalam kita berinteraksi pasti ada respon. Harus apa? Ada sopan santun. Ada norma yang berlaku sehingga di dalam masyarakat itu tidak apa? Ya, tidak kacau ya. Ya, karena orang tahu norma. Ya. Baik, yang berikut kompetensi dan pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, kemunaria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, ya, dan peradaban yang penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural ya spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. Baik, kita lanjut. Jadi siswa bisa memahami kelompok sosial di masyarakat dari sudut pandang pendekatan sosiologi ya. Kita bisa memahami apa kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi ya. Kelompok ya. Kelompok apa? Ya. Ya, kumpulan. Jadi berikan salah satu apa contoh kelompok dari apa? Kelompok apa lagi? Kelompok apa? Kelompok formal, ya. Formal. Ada paguyuban, ada sembahyang. Paguyuban apa? Ya. Paguyuban. Paguyuban. Itu seperti kata yang mekanis itu. Paguyuban. Baik ya. Yang berikut ada kelompok formal. Seperti apa? Ya. Mengapa dikatakan kelompok formal? Karena dia ada badan hukum yang jelas. Yang mempunyai badan hukum. Ya, memberikan aplaus dulu pada kita lihat ini supaya kita lebih semangat ya. Oke. Sosiologi? Sosiologi? Oke. Semangat? Semangat?
Jadi kompetensi dasar itu mengenal tentang terjadinya kelompok sosial yang tidak masyarakat dan sudut pandang pendekatan sosiologis. Ya, lanjut. Jadi di sini ya itu yang pertama kita bisa menganalisis hakikat apa kelompok apa sosial. Yang kedua mengidentifikasi praktis ini mengidentifikasi apa Syarat. dan ciri kelompok sosial. Ya kembali saya kasih juga toh. Ya. Karena sudah 2 kelompok sudah presentasi tinggal lagi 2. Nanti kita lanjut ya. Baik yang berikut. Mengidentifikasi proses terbentuknya kelompok sosial ya. Yang berikut tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik model kooperatif tipe learning together ya, sehingga peserta didik mampu mendeskripsikan dan menggali informasi dari literatur ya. Literatur ini yang saya sudah tadi literatur mendiskusikan serta mencari jawaban dan permasalahan tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Ya, jadi orang mau membentukkan kelompok sosial punya dasar ya toh? Ya. Nah, arisan. Orang punya dasar. Mengapa dia membentuk arisan? Coba. Karena Ya, mempunyai kepentingan. yang mempunyai apa? Kepentingan atau? Ya. Yang berikut jadi sini ya dalam sub materi ya itu kemarin kita menjelaskan tentang hakikat kelompok sosial, syarat dan ciri kelompok sosial, proses membentuk kelompok sosial, ada juga faktor-faktor membentuk kelompok sosial. Nah. Jadi metode ini ya berarti kita harus ada tanya jawab, penugasan sertifikasi itu kemarin tuh, penugasan habis itu diskusi kelompok ya dan presentasi ya. Presentasi kemarin sudah 2 kelompok yang sudah apa mempresentasikan tentang apa Kelompok kelompok sosial ya. Ada ya yang saya tanyakan apa tadi slide kalian toh kalian sebentar baru kita lanjut lagi. Baik ya. Jadi di sini ya peserta didik diberi motivasi ya untuk melakukan pelatihan dan mencari dasar-dasar pembentukan kelompok sosial ya. Kemarin sudah sama-sama mendiskusikan tentang apa dasar-dasar daripada pembentukan kelompok sosial. Habis berikut coba sama bisa menjelaskan ciri-ciri daripada kelompok sosial ya, ciri-ciri kelompok sosial ya belakang ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama ada partisipasi aktif, lalu kesamaan yang dimiliki anggota, adanya struktur organisasi, adanya kegiatan yang dilakukan bersama, telah terbentuk selama jangka waktu yang tertentu, kegiatan yang erat antara anggota kelompok dan memiliki peraturan atau norma. Ya, itu ciri-ciri daripada kelompok sosial. Kita memberikan aplaus dulu. Dan yang berikut coba jelaskan perbedaan antara kelompok sosial formal dan kelompok sosial non formal. Ya, coba saya bisa menjelaskan. Kelompok sosial formal. Ya, ada kan? Kelompok sosial formal adalah kelompok yang memiliki badan hukum yang jelas. Ya. Kalau kelompok sosial non formal itu kelompok yang dibangun sendiri di
di luar dari badan hukum. Kita memberikan apa tuh? Baik ya, sekarang kita sudah membentukkan kelompok ya, kelompok. Ada 4 kelompok ya? Iya, Pak. Nah, saya beri kesempatan lagi untuk 20 menit kita mendiskusikan dulu ya sebentar. Lanjut dari kelompok 3 dan 4 untuk apa? Mempresentasikan. Ya, silakan dulu berkelompok. Dulu berkelompok. Ya, sudah bagi kan? Sudah, Pak. Diskusi. Diskusi nggak sih? Itu Lagi nanya pertanyaan aja. ya. Nah, sudah bagikan ke dulu ya untuk kamu kerjakan. Yang kemarin lanjutan. Oh, yang video pendek. Harus berani mengungkap menurut pendapat ya. Alternatif bersama. Bentar, 2 kelompok itu berpresentasi loh. Ya nanti yang apa memberikan pertanyaan ya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Nanti ada link ya, link yang kita sudah bagikan. Tugas satu lagi dari kemarin. Ya. Habis kita diskusi, kita ulangan ya? Kita ulangan ya. Oh ya siapa? Siap toh? Iya. Siap. Siap.
pada materi orang ketawa. Ciri-ciri kelompok sosial. Tulis saya sudah bagi tuh. Ya. Ya Bapak. Apa nama saya itu baru sebagai apa tadi materi. Ya, kelompok 3 untuk mau presentasikan hasil kerjanya. Silakan. 3. Kemudian maju. Silakan presentasi. Agak sini, Satu lagi. Perhatikan sini ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari video yang kita tonton kemarin. Di sini saya Hatiati Manica sebagai moderator dan teman saya Atia Umu sebagai materi, Ida dan Citra sebagai dokumen. Saya persilakan kepada materi untuk membacakan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai materi akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Joseph, kelompok sosial adalah sebuah kelompok yang meliputi 2 orang individu atau lebih. Yang kedua adalah menurut Sarjana Soekarno, kelompok sosial adalah satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berikatan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan akan saling mempengaruhi. Dengan demikian, di antara individu-individu tersebut akan timbul hubungan yang lebih erat. Hubungan yang dihasilkan dalam setiap kelompok sosial di dalamnya bersifat timbal balik. Tidak semua kelompok individu layak disebut kelompok sosial. Terdapat beberapa ciri tertentu bahwa sebuah kelompok layak disebut kelompok sosial. Yang pertama, partisipasi aktif. Kesadaran dari setiap individu dalam kelompok sosial, dia akan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tersebut. Yang kedua, kesamaan antar setiap anggota. Misalnya, kesamaan nasib dalam anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya struktur organisasi. Struktur berfungsi agar setiap anggota memiliki peranan, fungsi, dan kedudukan yang jelas. Yang keempat, adanya kegiatan yang dilakukan bersama. Yang kelima, telah terbentuk selama jangka waktu yang lama. Yang keenam, ikatan yang erat antara anggota kelompok. Dan yang ketujuh, memiliki peraturan atau norma. Jenis-jenis kelompok sosial dibagi menjadi 2, yaitu kelompok sosial terorganisir dan kelompok sosial tak terorganisir. Kelompok sosial terorganisir dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kelompok sosial. Tidak perlu nanti siap apa? Berbalanya pertanyaan. Oke, sudah Pak. Kelompok
keempat kelompok paguyuban dan pertembayan, yang kelima kelompok formal dan informal, yang keenam kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Yang berikut kelompok sosial tak terorganisir dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama kerumunan, yang kedua publik, dan yang ketiga massa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan. Selanjutnya sesi akan membukakan sesi tanya jawab. Saya beri 3 penanya. 3, oke. Ya, dari Yang dari kelompok 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertanyaan yang akan saya berikan adalah mengapa kelompok sosial di masyarakat atau di lingkungan lainnya dapat berkembang secara dinamis? Dan mengapa kelompok sosial dapat membantu individu lain dalam melakukan komunikasi atau interaksi? Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 telah memberikan pertanyaan. baik, kita silakan kelompok ini untuk bisa jalan. Oke, di sini dulu sedikit ya. Pertanyaan yang pertama dan pertanyaan tadi, mengapa kelompok sosial di masyarakat atau di lingkungan lainnya dapat berkembang secara dinamis, dan mengapa kelompok sosial dapat membantu individu lain dalam melakukan komunikasi atau interaksi? Ada kemungkinan kelompok lain bisa menjawab ya. Ya. Tapi silakan dulu kelompok sana untuk menjawab. Dalam melakukan komunikasi. Mengapa kelompok sosial di masyarakat atau di lingkungan lainnya dapat berkembang secara dinamis, dan mengapa kelompok sosial dapat membantu individu lain dalam melakukan komunikasi atau berinteraksi? Oke, kami akan menjawab dari kelompok 1 kepada 3. Saya persilakan. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kelompok sosial di masyarakat dapat berkembang dinamis? Karena memiliki struktur atau tujuan yang baik sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Baik, dan mereka aplaus dulu. Baik, semangat. Baik, insyaallah. Pertanyaan yang kedua. Dan mengapa kelompok dapat membantu kelompok lain dalam melakukan komunikasi atau berinteraksi? Karena di dalam suatu masyarakat, suatu individu karena di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya saya berikan pada kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Oke. Apa tujuan dibentuknya kelompok sosial? Oke. Terima kasih atas kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan yang berikan. Tujuannya itu untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Apakah sudah jelas? Ya. Baik, aplaus dulu. Ya. Selanjutnya saya memberikan. Apakah kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Tidak. Oke, baik. Ya. Oke, masih ada lagi. Oke, silakan. Apakah suatu kelompok sosial dapat bertahan tanpa seorang pemimpin? Oke, terima kasih. Ya, kamu 3 orang tidak ada pertanyaan kan?
dari kelompok ini harus berikan pertanyaan ya. Tapi kelompok ini ya sudah berikan 3 pertanyaan, menjawab dulu baru kelompok ya secepatnya untuk memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Apakah suatu kelompok sosial dapat bertahan tanpa seorang pemimpin? Oke, kelompok sosial bisa bertahan tanpa seorang pemimpin karena kelompok sosial itu kelompok sosial bisa bertahan tanpa seorang pemimpin kalau mereka konsisten dalam pekerjaannya walaupun tanpa seorang pemimpin. Baik, aplaus dulu. Aplaus, silakan. Oke, terima kasih. Kami telah menjawabkan semua pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Saya sedikit kata-kata motivasi. Ya, oke. Silakan. Ya, silakan. Untuk mencapai 10 tidak dengan hanya 5 tambah 5, tetapi ada 9 tambah 1, 8 tambah 2, dan 6 tambah 4. Begitupun juga untuk menggapai kesuksesan tidak dengan hanya satu cara, tetapi dengan berbagai cara. Luar biasa. Silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok berikutnya silakan. Nur Edi, Muhammad Rahim. Maju lagi. Maju. Oke, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hari 3 yang telah kita lakukan bersama. Saya Ibnu Habis sebagai moderator, Besar Nurul sebagai materi, Kevin sebagai menteri. Saya akan memberikan. Bagas. Bentar dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok sosial dan ciri-ciri kelompok sosial menurut video yang kita amati kemarin. Pendapat saya tentang kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Dan kelompok sosial meliputi 2 orang individu ataupun lebih yang diantaranya terdapat pola interaksi yang dapat dipahami. Ciri-ciri kelompok sosial adalah 1. Partisipasi aktif. Partisipasi aktif bukan berarti dia kerajinan dan bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu kegiatan atau program, melainkan ikut terlibat atau mengambil peran dalam kelompok tertentu sebagai penentu yang memutuskan atau merencanakan program ataupun kegiatan yang akan dilakukan dalam kelompok tertentu bersama-sama. Yang kedua, kesamaan yang dimiliki anggota. Kesamaan yang dimiliki anggota di dalam kelompok meliputi kesamaan nasib, kepentingan yang sama, dan tujuan yang sama yang dapat mempererat hubungan antar 2 individu. Adanya struktur organisasi. Dalam satu organisasi, susunan serta hubungan antar tiap bagian dalam organisasi baik secara posisi maupun tugas demi mencapai tujuan bersama. Yang keempat, adanya kegiatan yang dilakukan bersama. Kegiatan yang dilakukan bersama melakukan interaksi hingga ada timbal balik yang dilakukan setiap anggota sehingga setiap anggota memiliki hubungan yang erat. Kelima, telah terbentuk selama jangka waktu tertentu. Suatu kelompok yang terbentuk selama beberapa tahun, bulan, atau minggu akan menjalin sebuah hubungan yang erat sehingga suatu kelompok dapat terjalin baik dan berlangsung lama. Ikatan yang erat antar anggota kelompok yaitu memiliki hubungan yang erat antar individu seperti paguyuban, di mana ada hubungan darah dalam kelompok tersebut yang bersifat kekeluargaan. Yang terakhir, memiliki peraturan atau norma. Memiliki peraturan atau norma yaitu aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun lingkungannya. Karena dalam kelompok sosial harus ada aturan atau norma. Terima kasih.
pada materi saya buka sesi menjawab. Siap ya. Oke. Ya, yang memberikan pertanyaan, oke, bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Sebutkan dasar-dasar dari kelompok sosial. Ya, dasar pembentukan. Dasar pembentukan apa daripada kelompok sosial. sosial. Oke. Oke, langsung jawab. Ya, terima kasih atas jawaban yang ketiga, sebutkan dasar-dasar daripada kelompok sosial. Yang pertama, memiliki anggota lebih daripada 1 atau 2 atau bahkan lebih. Yang kedua, sama-sama saling membutuhkan antara satu dan yang lain. Yang ketiga, adanya ikatan darah seperti paguyuban yang sudah terjalin lama, misalnya bapak dan ibu atau kakek dan nenek yang berada di satu keluarga. Adanya ikatan yang di luar daripada ikatan darah biasa disebut dengan ikatan bayar. Kita berikan aplaus kepada. Mana sudah kelas? Ya, sangat jelas. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih kesempatan yang Baik, silakan duduk. Baik ya. Kita sudah mau presentasikan ya hasil diskusi tadi. Saya memberikan kesempatan satu untuk menyimpulkan dari hasil diskusi tadi. Sampai kesempatan kita lanjutin, maju. Oke. Oke, boleh salah tidak? Di sini ya. Memberikan kesimpulan dari semua diskusi tadi. Oke, saya akan memberikan kesimpulan yang dapat kita ambil dari kelompok sosial. Sebuah bentuk dari kesimpulan dari berbagai macam bentuk akan individu yang dimana akan saling melakukan kegiatan interaksi dengan sebuah bentuk pola yang dimana akan selalu terorganisir, akan tetapi tidak akan terdapat sebuah ikatan yang dimana biasanya akan terjadi pada sebuah organisasi. Terus kesimpulannya juga dalam kegiatan sosial kita bisa saling bersilaturahmi dan jaga ikatan dan memilih dan saling memahami kepentingan bersama. Terima kasih. Silakan beri. Jangan kaku ya, jangan kaku. Kita belajar sesuatu, jangan kaku ya. Harus apa? Relax. Semangat dong. Bangsa. Semangat. Kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok sosial merupakan kelompok sosial adalah suatu realitas sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Di dalam kelompok sosial terdapat hubungan yang saling berkomunikasi, di mana satu
merupakan nilai sosial dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Dan terdapat ciri-ciri kelompok sosial, di mana terdapat partisipasi aktif, memiliki hubungan timbal balik, memiliki aturan dan norma, memiliki sistem struktur, memiliki tujuan, dan memiliki pola perilaku. Di dalam kelompok sosial terdapat contoh kelompok sosial di masyarakat. Contohnya itu seperti kelompok sosial keluarga, pertemanan, komunitas, dan rukun tetangga. Kita memberikan aplaus. Baik, saya akan mengambil kesimpulan bahwa kelompok sosial itu adalah himpunan dari kumpulan orang-orang yang memiliki sesempat dan saling membutuhkan, saling berinteraksi. Di dalam berinteraksi itu terdapat ada nilai dan normatif aturan yang berlaku. Ya, jadi manusia ini saling membutuhkan antara satu yang lain. Ya. Kalau saya tidak dapat hidup sendiri, Iya, dan membutuhkan orang lain. Baik. Sudah paham sampai sini? Baik. Sudah mati? Baik, untuk pertemuan kita pada siang hari ini yang cukup lama. Terima kasih atas kesempatan ya, walaupun dengan situasi kita sudah libur tapi luar biasa semangatnya untuk mendengarkan atau mempelajari mata pelajaran tersebut yang penuh semangat. Ya, Pak. Kita memberikan aplaus dulu. Oke? Semangat? Baik ya. Kalau kita pulang, kita doa dulu. Kita berdoa untuk bersyukur kepada Yang Kuasa karena atas berkat dan bimbingannya hingga pada siang hari ini kita mengikuti kegiatan belajar mengajar yang aman, ya. Ya, Pak. Nah, sekali lagi saya memohon kesediaan, ya. Dua kali pertemuan nanti saya jemput dari rumah ke rumah, ya. Oke, Pak. Dan, kita kembali ke sini untuk mengikuti materi yang berikut, ya. Oke, Pak. Lalu sesuatu harus paham. Atau? Ya. Baik ya, sebelum kita tutup, kita doa. Saya minta kesediaan Kevin untuk kita dalam doa. Gimana Bapak Guru sedang melakukan doa sama membacakan surat Anas. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah persilakan. Kita dua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.